الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعل عليكم في الدين من حرج. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بالله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang kita muliakan, kita hormati pimpinan di lingkungan Lembaga Pendidikan Rotul Jannah, ada Ustaz Daryanto, Ustaz Yarsis Rahman, Yarsis Warman, orang tua kita juga Ustaz Samsuardi, kemudian adik saya Ustaz Panji Anugrah, bukan Panji Milang. Ini hati-hati belum merujuk menyebut nama Panji Anugrah. Terus ada Semen, sahabat saya Ibu, kami dengan beliau ini sejak dari muda di pesantren 10 Salam Padang Pariaman. Bujang-bujang kami dulu saja, sekitar tahun 2002 di Padang Pariaman. Alhamdulillah, kemudian ayahanda ibunda, bapak-bapak ibu, kemudian asatidz, dewan guru yang insyaallah yang akan berangkat dan kita yang ada pas di sekolah ini. Alhamdulillah, tidak henti kita bertasbih dan berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanahu wa bihamdi. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat ketenangan qalbu, zahir batin disihkan Allah. Kemudian di majelis ini kita selalu berselawat dan melafalkan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama saya sampaikan terima kasih kepada panitia atau pimpinan di Rotul Jannah untuk memberikan undangan kepada saya untuk bertemu bapak ibu. Saya ibu bapak, kalau diberi kesempatan berbicara dengan bapak ibu yang akan pergi haji, saya sangat bahagia dan kalau bisa saya cancel agenda-agenda yang lain. Bahkan bapak ibu, pernah saya beri manasik hari Sabtu itu yang bertepatan dengan jam saya mengajar di kampus, saya geser jam mengajar itu. Apa sebab? Berbeda memberikan berdiskusi, berbicara, memberikan tausiah dengan bapak ibu yang akan pergi haji, dengan ibu bapak yang menghadiri pengajian melihat situasi saja. Kan ada orang menghadiri pengajian itu menjadi frustasi. Antara maghrib di isya, ada yang berniat, ada yang sekedar ada kesempatan. Tapi kalau bapak ibu yang akan pergi haji, bapak ibu ada suatu kebutuhan, termasuk untuk mengikuti manasik. Ada suatu keingintahuan. Nah, ini yang paling penting bapak-bapak ibu, menyampaikan kaji kepada jemaah yang ada niatnya untuk ingin tahu, daripada jemaah lah 7 hari 7 malam pengurus masjid mengumumkan besok awak wirid, sudah Jumat belum perlu, jamaah nanti butuh itu saja. Sehingga lagi tak perlu karena pengurus masjid hilang lah kami tiap malam pengumuman wirid ikut saja. Itu makanya ibu, jika ada undangan seperti ini untuk bertemu dengan bapak-bapak ibu-ibu yang akan pergi haji, kami ini bapak ibu serasa akan pergi haji juga. Jadi saya atas izin Allah 2019 sudah pergi. Tetapi ya bapak ibu,
Setiap orang akan pergi haji, saya senang melepasnya. Kadang papa ibu dulu sebelum berangkat haji masih kuliah saya tuh tahun 98, 99. Kalau ada orang haji, saya berdiri di pinggir jalan tuh ibu nangis. Sebelum saya haji dulu kalau pergi khutbah Idul Adha itu di atas kendaraan itu ibu ya. Pergi khutbah itu saya baca talbiyah ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Waktu kuliah di tahun-tahun akhir itu sudah saya buat amplop haji. Saya isikan tabungan walaupun besok diambil lagi untuk beli sambal Pak. Tetapi itu sebenarnya ya, amplop haji. Baru kemudian 2009 saya mendaftar. Jadi ada waktu setahun namanya, baru 2019 di usia 39 saya berangkat haji. Ketika tahun 2009-2010 itu saya ajakkan Pak mendaftar Pak mendaftarlah haji Pak. Ada salah seorang kenalan saya menjawab, Aden kemambali yoto Pajero, yoto di bawah Pajero, Innova itu kan kembali Ustaz. Apa telah ada tu? Oh, di Ustaz merasa cukup dia dan mulai disampaikan oleh Allah niat kenalan saya tadi membeli mobil Innova yang dicita-citakan itu. Kemudian seminggu sebelum berangkat haji saya bersalaman dengan bapak itu lagi begitu. Pak, 10 tahun yang lalu makicin ke Pak mendaftarlah haji. Dia termenung Bapak itu. Karena waktu saya bersalaman dengan beliau itu dia masih juga belum pergi haji, walaupun Innova yang dicita-citanya sudah terbeli 2 mobilnya. Dia cerita pada saya membeli Innova itu membawa uang kontan. KB itu beli. Dia termenung lalu apa katanya, ada yang dia niat haji. Ini mungkin haji plus sudah lain. Insyaallah Allah tuh. Jadi begitu Bapak Ibu. Niat tadi. Niat yang paling penting, sebab saya sangat meyakini Allah itu tidak memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang dia panggil. Itu berbeda Bapak Ibu. Memampukan orang yang dia panggil. Maka Bapak Ibu, ayahanda ibu dan ini insyaallah alhamdulillah termasuk kelompok orang yang Allah mampukan. Karena itu sebaik-baik doa kata ulama. Dalam kitab Tanbihul Hafidin, di kitab ini kitab populer Bapak. Ya. Beliau menulis dalam kitab itu sebaik-baik doa yang kita sampaikan kepada Allah ternyata bukan Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebaik-baik doa itu adalah ya Allah berikan hamba kemudahan dan kemampuan. Mudahkan hamba dan mampukanlah hamba untuk menunaikan seluruh perintah-Mu dan meninggalkan seluruh larangan. Itu sebaik-baik doa Bapak Ibu. Mudah-mudahan doa ini di tanah air dan termasuk di tanah suci juga Bapak Ibu sampaikan di hadapan Allah SWT. Mudahkan hamba ya Allah dan mampukan hamba untuk mengamalkan seluruh perintah-Mu dan meninggalkan seluruh larangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sebenarnya bukan manasik. Saya tadi malam sudah berencana akan membawa putusan tarjih Muhammadiyah tentang haji ini, tebal lengkap. Tapi kemudian tak jadi saya masukkan dalam tas, karena nanti berubah juga menjadi manasik acara pelepasan ini. Ini lebih saya yakini kepada taujih atau tausiah. Walaupun sisi manasiknya barangkali nanti insyaallah kita buka juga tanya jawab. Ustaz Mukhtar Fandi, salam. Insyaallah. Kami Ustaz. Kita buka juga nanti Pak Ibu ruang diskusi. Sebab nanti di tanah suci Bapak-bapak Ibu yang manasik ini akan tetap berlangsung. Hanya saja pengalaman kami
ketika Bapak Ibu tiba di Jeddah nanti, Ibu Bapak akan diberikan secara cuma-cuma buku manasik haji versi ulama Saudi, versi resmi dari Majelis Ulamanya Saudi. Ya, biasanya diberikan saja cuma-cuma kalau ada. Nah, ketika jemaah membaca buku itu, akan muncul banyak pertanyaan. Misalnya, di dalam buku itu nanti Bapak, tahallul itu tidak boleh hanya sekedar menggunting saja sekitar. Kalau yang pendek itu seperti tentara ABRI itu yang pendek. Kalau botak ya botak. Sementara di dalam mazhab Syafi'i bercukur itu cukup cetek gitu aja. Ini koknya rata selesai. Tetapi di dalam pemahaman mazhab Hambali yang dianut di Arab Saudi itu dianggap tidak sah. Nanti Bapak di pintu masuk Masjidil Haram itu ada peragaan manasik, itu akan disilangi orang yang jemaah haji yang sekedar cukur gitu saja, ya. Kalau pendek ya pendek itu malahan yang dikatakan pendek itu kosron itu ya sekian senti, seperti kalau saya lihat gambarnya seperti tentara masuk seperti tentara itu. Tetapi dalam fikih Syafi'i, ya, bagi Bapak yang sudah umrah, dalam fikih Syafi'i kan cukur rata saja biasanya. Ini bisa memunculkan gangguan dalam pikiran jamaah. Itulah salah agama. Salah agama. Maka Bapak Ibu, setiap hari ada manasik di sana, sehingga pembimbing ibadah itu sampai mengatakan, pacik sajalah kaji yang didapat di waktu manasik. Sebab Bapak Ibu akan membaca dalam buku itu nanti. Waktu melontar tanggal 11, 12, 13 itu, ya, waktu melontar itu kalau tanggal 10 itu waktunya dari terbit fajar sampai nanti sebelum fajar, tengah malam pun boleh. Itu tanggal 10 melontar 1 lubang jumrah Aqabah. Tetapi tanggal 11, 12, 13 bagi yang mengambil nafar tsani, nafar artinya rombongan. Nafar tsani berarti rombongan kedua yang meninggalkan Mina tanggal 13. Kalau nafar awal, rombongan awal yang meninggalkan Mina tanggal 12. Di dalam buku manasik haji yang akan Bapak Ibu baca nanti di Tanah Suci yang dibagikan oleh pemerintah Saudi, waktu yang dikatakan sah melontar tanggal 11, 12, 13 itu adalah ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Sementara teman-teman cari itu berarti kan masuk waktu zuhur. Jadi sholat zuhurnya di jamaran itu. Nah, sementara nanti Bapak-bapak, ibu-ibu tanggal 11, 12, 13 itu bisa saja sudah dibariskan di depan tenda pukul 8 pagi untuk pergi melontar. Nah, ini akan menjadi gangguan pula bagi jemaah. Wah, itu tidak sah. Kata-kata tidak sah ini Bapak Ibu itu biasa dalam fikih. Benar Rasulullah itu melontar tanggal 11, 12, 13 itu ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Namun Bapak Ibu, waktu melontarnya sebelum tergelincir matahari, Rasulullah pun tidak ada melarang melontar sebelum tergelincir matahari. Sehingga para ulama berbeda pendapat dalam memahami ini. Maka muncullah pertama kali seorang tabi'in bernama Taus bin Kaisan. Taus itu seorang tabi'in asal negeri Yaman. Beliau berhaji 40 kali dia berhaji. Salah seorang gurunya adalah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Jadi ketemu dia dengan sahabat. Beliaulah ulama yang pertama kali, tabi'in yang pertama kali berijtihad. Tanggal 11, 12, 13 itu boleh melontar sebelum tergelincir matahari. Nah, biko Bapak Ibu cari ada Bapak Ibu pacik kecil, simpan nomor HP mu Bapak Ibu terhormat. Seandainya terjadi nanti pertikaian, ada yang menyebut tidak sah.
Ada yang menelpon dari Makkah itu ke Buya Mismardi sebagai guru manasiknya waktu beliau jadi ketua MUI. Pak aku Buya, latangka kami Buya. Ya. Ada yang kemudian Bapak Ibu diberangkatkan misalnya Nafarsani, diambil Nafarsani diberangkatkan pukul 11 pagi atau sebelum zuhur. Sebelum zuhur jadwalnya itu. Sementara ada yang berpegang Ambo tetap melontar sudah zuhur, kok baiklah. Bukan cari waktu balik itu. Ada seperti itu Bapak. Ya, nyuakai seseorang untuk berangkat. Nah, Bapak-bapak Ibu dalam urusan seperti ini memang perlu kita untuk menyegarkan ilmu manasik itu. Apalagi ini ranahnya ranah fikih. Fikih itu 70% adalah persoalan ijtihadiyah, ijtihad. Jadi kalau melontarnya sebelum terbitnya matahari tanggal 11, 12, 13 itu sah juga karena Nabi tidak ada melarang. Rata-rata nanti Bapak Ibu sebelum zuhur itu coba lihat nanti. Sama halnya ketika Bapak Ibu saat tiba di Muzdalifah dari Mina itu dari Arafah. Rasulullah itu di Muzdalifah itu tidur sampai subuh. Ya, tidurnya sampai subuh. Berangkat ke Mina setelah waktu duha. Nah, ada yang ingin mencoba awak manasi haji wa yusabana berdoa Nabi Muhammad. Ya, kan ada hadisnya itu. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku manasikmu. Tetapi kemudian Rasulullah tidak ada melarang Bapak Ibu bahwa sebelum subuh dilarang untuk ke Mina, sebab ada pula sahabat wanita yang sebelum subuh dia sudah ke Mina. Maka dalam mazhab Syafi'i ya, diperbolehkan kita di Mina itu ketika sudah melewati sebagian malam, bahkan jam 2, jam setengah 3 Bapak Ibu akan berangkat ke Mina. Aduh jemaah tuh Bapak Ibu, oh enggak bisa, itu haji deh Pak, kami haji Rasulullah. Itu saja. Ya, itu haji ke Mina atau kami haji ikut sunnah Rasulullah. Kau Ustaz Mukhtar Effendi yang kau menjelaskan nanti Ustaz ini. Walaupun Ustaz jamaah, awak yakin kau sesuatu beliau kau akan membantu nanti pembimbing ibadah. Karena apa-apa Ibu, pembimbing ibadah itu satu di kota. Ketua kloter satu. Syukur-syukur kalau ketua kloternya Buya. Ya, Ustaz Jufriman itu alhamdulillah beliau juga dai. Satu pembimbing ibadah. Satu tim pemantau daerah, tim pemantau daerah ikutnya kerajaannya memantau Ibu, mencatat, melaporkan. Kalau nilai Buya dulu tim pemantau tadi Ibu, syukur tuh. Saya pengalaman Bapak Ibu. Pembimbing ibadah Ambo dulu waktu haji Ustaz Safrijon. Pemantau daerah Ustaz lupa saya dari Padang dan sekarang. Staf khususnya di Pak Wali. Ketua kloter Buya Mustafa. Itu setiap hari jamaah itu ada manasik di hotel itu Pak Ibu. Nah, kalau sudah sampai surat ke Ustaz Safrijon, rapat di daerah kerja, ketua kloter pergi, ya, tim pemantau daerah pergi, itu sajalah bisa yang mau tuh. Tolong teh Ustaz. Tolong teh akhirnya manasik. Ajo ambo apa yang derma. Walaupun saya bukan pembimbing ibadah. Nah, jadi itu contoh Pak Ibu betapa perlu kita segarkan terus pengayaan wawasan tentang fikih haji ini, sebab kita akan menemukan nanti khazanah keilmuan yang kita mesti berlapang dada menyikapinya. Nah, ini kan baru pengantar, bisa tidur di Muzdalifah tadi. Ada kawan-kawan sekelompok orang yang dia tidak mau ikut bersama rombongan. Pak Izolah, aku ada kawan-kawan yang lalamu tinggal di Makkah ke sini. Pagi-pagi nyelip tibu sunya di tenda Pak acaranya tibu, tibu. Karena ada yang nyobarani, karena ada yang mendampingi. Coba kalau tidak ada mendampingi, kalian kena kakak Pak. Misalnya mengambil tarwiyah tanggal 8. Tarwiyah itu Pak Ibu, itu kan hari di mana Nabi berangkat ke Arafah singgah dulu di Mina. Lalu situ Rasulullah istirahat, bekal air segala macamnya. Ya, lalu tidur sampai besok paginya. Nah, ya, sampai subuh Rasul masih di Mina. Istri Rasulullah
Aisyah radhiyallahu anha pernah tidak ambil tarwiyah itu. Beliau langsung saja ke Arafah. Makanya Bapak Ibu, oleh Kementerian Agama, siapa yang akan mengambil tarwiyah itu buat surat perjanjian. Apapun yang terjadi, pemerintah tidak bertanggung jawab. Kok sakit, kok mati, kok hilang, perlihat seorang. Ada jemaah kalau mau diikut tak nak lantai nak urusan. Saya pernah mengikuti diskusi di masjid sebelah hotel itu, seorang ulama Saudi. Ya, ditanya oleh jemaah, Syekh, mana yang lebih utama? Mengambil tarwiyah atau tetap bersama rombongan? Maka beliau menjawab, yang lebih utama adalah tetap bersama rombongan. Sebab kalau bersama rombongan itu untuk keselamatan, untuk keamanan, itu wajib. Sementara mengambil tarwiyah ini sunnah. Tidak diambil pun haji kita sah. Lebih utama dahulukan yang wajib. Nanti Bapak Ibu menjelang tanggal 8 itu, Pak Ibu ingat juga kecilmu, pagi itu catat kalender telepon lu itu. Akan terjadi nanti kebincangan sedikit. Ambil tarawih. Karena kan jemaahku manasiknya banyak macam-macam. Ada yang dalam kelompok pengajian tertentu. Kadang masuk jawab di lift. Ustaz ambil tarbiyah, ada tarbiyah. Ya terserah lah, ada terserah. Tarbiyah itu artinya pendidikan. Yang seorang baca sebut tarbiyah. Hanya seperti itu nanti Ibu keluar kata-kata yang menguji kesabaran kita. Itu haji kenena, kami itu haji sunnah. Oleh sebab itu Pak Ibu, berdasar pengalaman saya seperti itu, perlu kita untuk terus menyegarkan pemahaman ya dalam perkara fikih haji ini. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang ulama, fikih haji ini memang termasuk yang rumit. Sebab yang pertama Bapak Ibu, dia dikerjakan sekali setahun. Beda dengan fikih sholat, kita kerjakan tiap hari. Sementara haji ini dikerjakan hanya sekali setahun. Orang yang sudah haji pun 5 tahun yang lalu Pak Ibu, ketika dia ulang manasik, banyak juga dia tidak tahu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, dalam haji ini banyak perkara-perkara yang membutuhkan ijtihad ulama. Contoh, Mina sekarang tidak sama dengan Mina di masa Nabi dulu. Mina sekarang itu sudah diperluas sehingga ada namanya Mina Jadid. Sudah daerah Muzdalifah lalu dijadikan Mina. Itu butuh ijtihad ulama. Sah saja Bapak Ibu, sama dengan sah sholat 8 jemaah itu sampai kapan ya? Sambung lagi dan dia tetap tersam. Ada jemaah ini dapat kaji Bapak Ibu. Awak bagaimanapun juga harus tetap juapai kaminanan asli. Kapan perlu malam agak keluar agak sebentar tu balik awak ke tenda awak balik. Ibu. Sedang keluar dalam komplek tenda saja Ibu harus berampek mengawal pindah nak subuh oleh Pak. Nah, ini karena itu saya di awal pengajian tadi Bapak Ibu ada membaca 3 ayat. Mudah-mudahan 3 ayat ini menjadi pegangan kita. Apa yang mesti kita kerjakan Bapak Ibu? Yang pertama, saya membaca tadi surah Al-Baqarah ayat 196. Ini terkenal ya. Silakan Pak Ibu baca tuntas. Saya membaca kutipan salah satu kutipannya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dia panjang banget. Dan sempurnakanlah haji dan umrah semata karena Allah. Bapak Ibu, Allah ketika memerintahkan sholat, siam, puasa, zakat, haji, ternyata dengan cara yang berbeda. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah menggunakan kalimat aqimus sholat, tegakkan. Bukan af'alus sholat, bukan kerjakan, tegakkan. Apa maknanya? Di samping ritual, perilaku, hati, pikiran, benar-benar menunjukkan seorang muslim, orang yang sholat. Ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, lain lagi kalimatnya. Sudah terkenal ya. Allah bujuk-bujuk hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang mengimani Allah. Amanu itu kan sebutan untuk martabat jiwa, bukan fisik, keadaan batin kita. Dibujuk oleh Allah.
Orang kalau diimbau dengan martabatnya Pak Ibu terhormat kan bahagia ini, benar. Yusanang Allah. Kutiba alaikumusiyam, telah diagendakan, telah dituliskan, dijadwalkan engkau berpuasa. Dibujuk balik ya Allah Pak Ibu. Jangan sampai mana. Kama kutiba ala ladzina min qablikum. Nah engkau saja yang puasa. Orang itu sudah diwajibkan pula. Tarik bujuk di Allah kawan terhormat. Kok sakit ganti. Kok dalam perjalanan boleh puasa di hari yang lain. Itu mana Allah itu membujuk awak Pak. Tiba di zakat tegas. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil kerja. You dipaksa Pak. Jadi orang yang wajib zakat tuh kalau tidak bayar zakat dipaksa dia mengeluarkan zakat seperti pemerintah memaksa orang mengeluarkan pajak. Siapa yang akan memaksa? Tidak ustaz memasuk itu pemerintah yang maksanya. Kapan perlu ditangkap orang yang wajib zakat tidak mau bayar zakat. Saudi Arabia melakukan hukum itu. Nah ketika sampai di haji Allah menyebut wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan. Bapak-bapak ibu, kapan sesuatu dikatakan sempurna? Yang pertama, sesuatu dikatakan sempurna ketika antara yang batin dengan yang zahir sama-sama matang. Talua separuh masak dikatakan talua separuh masak karena masak di dalam mata, masak di luar, mata di dalam. Haji bisa juga haji separuh masak itu matang di luar, mata di dalam. Nah, bila dikatakan haji itu separuh masak Pak Ibu, ketika tidak sempurna menggabungkan 5 bentuk amal dalam haji. Dalam ibadah haji ini ada 5 bentuk amal. Masuk seketik manasik. Amal yang pertama namanya amalan hati. Al-a'malul qulub. Amalan hati. Amalan yang dikerjakan oleh hati tidak tampak secara jasad. Keikhlasan amalan hati. Maka Bapak Ibu baca surat haji itu surat 22 ayat 32. Kalau mulai masuk haji Bu, surat haji surat 22 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ibadah-ibadah haji itu kata Allah, orang yang mengagungkan syiar Allah, orang yang melakukan manasik perbuatan haji, maka sesungguhnya ibadah haji yang dilakukan secara zahir itu fa innaha min taqwal qulub, lahir dari hati yang bertakwa. Kapan hati dikatakan bertakwa? Sehingga dalam ayat berikut di Al-Baqarah 197 itu Allah ingatkan pergi haji itu bekal takwa itu. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah engkau. Ini terkaitan haji itu. Sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Jadi bukan barakilo macon yang dibawa, barakilo rendang itu penting dia tuh Pak. Jangan ibu sepeden tuh. Itu penting dia tuh. Ya ada juga kawan mengaji ibu, itu nak perlu ibu di situ dia menyesal nak buat rendang sih. Alun tibo hari Arafah rendang lagi Pak. Yo ya, itu nih mie gelas tuh perlu itu Pak untuk mancing selera. Sebab harga mie di sana yang sudah umrohkan 15.000. Wak beli super mie di Mina ibu ya, menjual 15.000. Kecil buat haza minal baladi. Dari kampung dan rumah aja. Naam. Mulai ibu, coba ibu buat sesak pada itu. Jadi itu perlu juga Bapak Ibu. Tetapi di balik semua itu kalau dihubungkan lagi dengan surat haji ayat 32 itu, bahwa yang dilakukan dalam haji itu lahir dari fa innaha min taqwal qulub, hati yang bertakwa tadi.
Dan itu pula bekal yang sebaik-baik bekal. Lalu kita sedikit lagi hadis Nabi yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, paling tidak kata Rasulullah, ada 5 tanda hati orang itu ada takwa, ada iman. Alimu apa? Dan pertama, at-taslimu li amrillah. Hati yang tunduk perintah Allah. Tunduk. Apapun yang dikerjakan, nak tahu kita hikmahnya, yang penting kita tunduk. Itu perintah Allah. Yang kedua kata Nabi, ar-ridha war-ridha bi qada'illah. Ridha dengan ketentuan Allah. Termasuk syariat ini, ridha kita. Termasuk ketentuan Allah yang lain dalam hidup. Waktu saya haji 2019 itu Pak Ibu, salah seorang jemaah Palembang hilang di Musdalifah. Dia bawa 2 bus itu pas di situ bus. Kau sampai 2. Kecil istrinya ke suaminya, awak tinggal deh. Kan bisa apa seorang kecil lakinya, apabila kan tugas nak dia. Sampai selesai haji tidak ketemu suami. Sudah disisir Musdalifah itu seluruh udara tidak ketemu sampai haji habis selesai. Akhirnya petugas haji yang membatalkan, menggantikan haji. Ini kan ujian riba dengan qada. Makanya kata Nabi yang kedua itu waridha bi qada'illah, riba dengan ketentuan Allah. Yang ketiga, wa tafwidu ila Allah, menyerahkan diri pada Allah. Aturlah ku ya Allah. At-tafwid itu dekatkan. Itulah jadi bahasa Minang, pawian. At-tafwid, pautkan diri pada Allah. Aturlah ku ya Allah. Yang keempat, wa tawakkalu 'ala Allah, serah urusan pada Allah. 9 jam Pak Ibu di atas pesawat. Ya. Kenal kita dengan pilot Ibu? Ya. Waktu naik pesawat kan tidak ada awak bertanya kok pilot tu kapia di Islam tidak ada Bu. Coba Bapak Ibu renungan, naik pesawat, dibawa pesawat oleh pilot yang kita tidak kenal. Banyak orang tenang-tenang saja atas pesawat. Padahal pesawat dikendalikan oleh orang yang kita tidak kenal dan juga tidak mengenal kita. Lalu alasan apa kita gelisah dalam hidup? Bukankah hidup ini diatur oleh Allah yang kita mengenalnya dan dia kenal dengan kita? Itu kaji tawakal Ibu. Kok Bapak Ibu ada ujian dulu baru tersuh kaji Ibu Pak. Tapi kalau tidak, ayo lolok orang nengah kaji Ibu Pak kalau disuruh-suruh. Ya Pak. Ya ujiannya. Ya. Itu kisah yang disebut ada jemaah haji ya tertinggal di Pakistan itu ya. Tertinggal karena dia kabarnya sholat dulu ya. Pesawat berangkat, lalu dia mohon pada Allah, ya Allah, kalau engkau terima aku sebagai tamumu, ya Allah, izinkan aku datang. Balik pesawat itu lagi, pilot mengabarkan mesin ada kerusakan mesin pesawat. Itu tawakal. Ya. Jadi kalau orang tawakal itu, apapun yang terjadi kata Rasulullah, dia tetap mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan kalau engkau dengar saudaramu mendapat musibah, ucapkan Alhamdulillah, tapi jangan keraskan jangan. Kalau kalian bayo waktu mutasi nonjot apa namanya itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Itu kan ucapan atas segala keadaan. Saya kasih gambaran contoh Ibu. Ada jemaah mengalir Ibu. Tiba di Makkah, tasnya tertinggal di Jeddah. Itu gampang jadinya Bu. Itu kan ujian Bu. Nah, itu ada ujian. Wa tawakkalu 'ala Allah. Itu yang keempat. Yang kelima kata Nabi, was-sabru 'inda as-sadamatil ula. Sabar ketika musibah besar menimpamu, menyapamu. 5 itu kalau ada di hatimu, kalau yang 5 ini enggak ada di dalam jiwamu, hatimu kata Nabi, malam yakun fi syai'un minhunna malam yakun fihi syai'un minhunna fala imana lahu. Orang yang tidak ada yang 5 ini di dalam hatinya, dia tidak ada punya iman. Itu Bapak-bapak, Ibu, servis ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits itu. Ya, kitab Mukhtarul Ahadits ya. Saya Rento punya itu, Ustaz Mukhtar ini punya itu. Ya.
5 tanda iman ada di hati itu. Kita ulang Pak Ibu. Pertama, tunduk terhadap perintah Allah. Yang kedua, ridho dengan ketentuan Allah. Yang ketiga, mengikatkan diri untuk diatur oleh Allah. Yang keempat, menyerahkan urusan pada Allah. Yang kelima, sabar ketika musibah datang menyapa kita. Yang 5 itulah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 itu. Bekal yang 5 itu Pak Ibu. Terakhir tadi sabar. Sabar ketika musibah besar datang. Ada Bapak Ibu kawan saya umrah, tapi dia umrah ini pergi berdua saja dengan ibunya. Tiba di tanah suci ibunya meninggal. Dia pulang membawa tas ibunya itu. Nah, apa yang di situ? Was-sabru 'inda sadaqah, was-sabru 'inda sadaqatil ula. Sabar. 5 itu Pak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ayah anda, ibunda 50 karung sabar kita bawa. Tidak seketik Pak. Saya Bapak Ibu kadang-kadang menjemur kain di hotel itu terpakai oleh kita tali orang lain. Ada jemaah yang sampai baju itu peniti itu tabang Pak. Dicampakkan karena terpakai di tempat tali jemaah lain. Itu kan biasa saja kadang-kadang. Tali di hotel paling atas itu menjemur kain. Begitu terkadang orang tidak sabar menyikapi hal-hal yang terjadi yang barangkali tidak sesuai dengan dirinya. Itu ranahnya at-taqwal qulub Bapak Ibu. Bagian dari amalan hati. Berapa tadi amalan Bapak Ibu? 5. Yang kedua, amal itu ada yang disebut dengan amalan lisan. Al-a'malul lisan. Amalan yang dikerjakan oleh lidah. Karena itu di dalam haji Bapak Ibu, yang di dalam manasik, bahkan diberi pula buku haji yang tebal itu amalan lisan semua itu. Bacaan-bacaan, dan tidak ada satupun yang wajib. Hanya saja Bapak Ibu, ada beberapa bacaan yang memang keluar langsung dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya pikir perlu untuk kita turuti dan kita ucapkan pula. Pertama di waktu tawaf. Di waktu tawaf yang keluar dari lisan Nabi itu yang pertama Bismillahi Allahu Akbar. Lambaikan tangan, lalu beliau dengan tongkatnya itu dicium. Nabi melambaikan itu dengan tongkat, sehingga ada pendapat kalau melambaikan dengan tangan tak perlu dicium katanya. Nah, tentu tidak mungkin Pak Ibu buat tongkat serang-serang kan. Ya. Yang dicium itu kalau orang pakai tongkat, ikut terlalu letterlix dia seersis membaca hadis ini. Nah, oleh para ulama kalau tidak disentuh, tidak mungkin kita menyentuhnya itu waktu awal tawaf, kecuali ada nanti pada tawaf sunat, karena begitu banyak Bapak Ibu, lambaikan Bismillahirrahmanirrahim, lambaikan baru dipecut. Kita lihat benar, pecut dulu, tadi itu baru anak muda. Itu kecil gurumbo biar sudah suara. Ibu mana sih dengan Ustaz sudah suara dah ya? Ya. Nah, beliau gurumbo tuh, Imam Kota Baru dulu kan terlalu. Ya itu sendiri. Itu yang keluar dari lidah Nabi, Subhanallah. Kemudian Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sebelum subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu ada doa pendek yang diucapkan Rasulullah SAW. Doa itu berbunyi setelah Bismillahirrahmanirrahim, lalu Nabi membaca Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa itu. Ini perlu catat. Dalam buku manasik juga ada itu. Tapi dalam rimba doa itu, kalau buku manasik itu, kalau di manasik putusan tarjih Muhammadiyah itu jelas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Terus Allahumma imanan bika. Ya Allah, aku tunaikan haji umrah ini karena iman kepadamu. Kemudian wa tasdiqan bi kitabika, karena membenarkan kitabmu Quran. Kemudian wattiba'an wa wafa'an bi ahdika, untuk memenuhi janjiku
kepadamu, janji kita di alam rahim. Dalam Al-A'raf 172. Yang keempat, wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar, tidak ada lagi setelah itu kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam putaran yang 7 itu Bapak Ibu, yang kita cari adalah khusyuk. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, nanti akan banyak orang bertawaf di Ka'bah ini. Tawafnya tidak naik ke atas karena lahina sahina. Karena mereka lahina itu lehen. Lehen itu bahasa awak, bahasa Minang lehen itu ibu lehen lah. Lehen. Orang lehen itu orang hilang panganal. Ini kutazio penganaan tengah mamau. Ya, apalagi ada lo gangguan aku bawa. Itu mengganggu tuh, Pak. Ya, live streaming. Ya. Itu termasuk mengganggu tuh, Pak. Matikan apa yang teman. Ya. Walaupun tawaf itu boleh berbicara, tapi ada juga orang mau talamanya, Pak. Senang tawaf itu nelpon, Pak. Pak. Nan bedoyo sedang tawaf. Kok ibu atibo telepon dari anak. Ma, patinan ke guntuk sama. Untuk etek kalau dikecil, oh ya itu mau ada. Itu bisa ya terjadi, Bu. Saya sampai ada hampak itu dari jemaah Sumatera Barat, nampak di saya belakang kan solok biasanya itu. Sepanjang tahun itu lama ya mata tadi kan, mata. Lah kamu kajar Bu, mak stop bicara. Punya kencana jalan, tak lama. Betul boleh berbicara, tapi seperlu saja. Itu diingatkan Rasulullah ke Abu Hurairah. Nanti banyak orang tawaf di sini Abu Hurairah. Tawaf ini naik ke atas. Karena lahina sahina. Hatinya lalai. Dia lalai. Tidak ada kehusukan selesai tawaf itu. Pengalaman Ambo 2019 itu ada malamnya setelah umrah wajib itu. Jemaah datang bertemu, Ustaz, ini kuliah diulang tawaf lihat Ustaz. Betul mak, indah kusuk tawaf kami. Banyak kusuk tawaf ibu juga. Yo awak sibuk yo baca buku tawaf bagus ada. Sibuk yo mencari nama rukun yamani. Jadi ini macamnya. Artinya balik itu ya. Bapak Ibu, kita ke sana tidak membaca doa, tapi pergi berdoa. Kita tidak membaca zikir, tapi pergi berzikir. Beda Pak. Membaca doa dengan pergi berdoa beda. Membaca zikir dengan pergi berzikir beda. Bapak Ibu, kami doakan insyaallah Bapak Ibu khusyuk. Ya. Manis ibadah itu letaknya di khusyuk. Nah, khusyuk tawaf, khusyuk sa'i, khusyuk tahallul itu Pak. Ya Allah. Walaupun tidak ada riwayatnya dari hadis Nabi, tapi boleh saja kita setiap kesempatan berzikir, ya Allah, jadikan rambutku ini saksi nanti di akhirat ya Allah. Waktu memotong itu. Makanya kalau Bapak Ibu baca Ihya Ulumuddin itu, Imam Al-Ghazali itu Bapak Ibu ya. Dalam segala waktu kesempatan kita tetap berzikir. Melihat talang emas di Ka'bah itu zikir juga kita. Ya Allah. Terbayang oleh ya Allah bagaimana kekuasaan aras Engkau yang pemilik aras. Ka'bah nampaknya aras Allah yang terkanan. Ya benar. Ya, walaupun orang melihat Ka'bah mengangung-angung saja dah kayak palu. Ya, mengangung-angung saja jadi orang tawaf tidak kayak palu. Teman-teman saja bukan. Amalan lisan itu yang kedua Ibu. Mudah-mudahan nanti yang amalan lisan itu Ibu pilihlah doa-doa. Bapak Ibu paling bagus kita memilih doa zikir yang Nabi mengucapkannya. Apa sebab? Termasuk doa-doa dari Al-Quran. Sebab kalimat Nabi itu Bapak Ibu beradab tinggi ketika meminta kepada Allah. Awak kan kadang-kadang kalau meminta ke Allah, kau kan bentuk memasuk-masuk Allah. Ya Allah, jangan pindah nambo ke sepiku ya Allah. Mana nambo ya Allah. Semua itu, mana nambo ya Allah. Nak talok nambo ya Allah. Nyaja Allah. Awak kadang-kadang kamu beritu, buat dia beritu. Ya Allah, lulus nambo ya Allah. Nambo buku biaya ya Allah. Itu sensitif. Alhamdulillah, asal saja mujin tertutup.
Selasa petang. Alhamdulillah. 8 tahun membawa kuliah S3 pun. Selasa petang ujung tertutup jom. Kecil direktur bonde di dola yang di buka ujian dua. Nah, promotor ambo tu Jumat barang haji. Jadi kecil direktur prodi ambo promotor apa kaki haji lupa, sampai lupa ujian lagi aja. Nah, itu apa itu? Kadang kita meminta pada Allah itu seperti memaksa-maksa Allah. Ya benar. Karena itu apa ibu? Dipilihkanlah oleh para ulama doa-doa Nabi. Itu buku zikir pagi sore itu menarik pentingnya. Ada satu zikir Nabi pagi sore dan saya pun ada mendengar khatib Yusuf Haram itu membaca itu waktu doa khutbah Jumat. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku minta tolong ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki seluruh urusanku. Ayo lego. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan engkau biarkan aku mengurusnya walaupun tarfata'in sekejap mata. Aduh, itu enggak ada kalimat sudah itu lego. Saduan urusanmu ya Allah. Nanti Bapak Ibu kan banyak orang minta doa apa Ibu? Jangankan kami Ibu, Rasulullah SAW minta doa ke Umar bin Khattab menjelang Umar Payaji. Umar, masukkan aku ke dalam doamu. Rasulullah. Bapak Ibu, jangan dicatat dulu orang tuh nak dong lah pergi di rumah. Nah, dua izan nak kena lagi. Hanya catat kan. Sana ke dia ya sana melapik wah itu gua bertanya tanya bawa dia itu diuji juga kadang papa ibu cikir mana mendoa dia doa nambah lain nanti doa ibu ya Allah seluruh kaum muslimin ya itu maksud ada kawan ibu dulu ibu semua haji itu menjelang kaum wukuf apa ini nama mendoaan Presiden Jokowi enggak ada menolong mendoakan saja namun padahal awak meminta engkau mengabulkan Allah. Itu diuji juga mendoakan pemimpin. Kata Imam Malik ya. Kalaulah boleh ada doa yang mustajab yaitu doa untuk pemimpin maka aku akan menggunakannya untuk doa mendoakan pemimpin. Amalan lisan alhamdulillah sangat ringan. Tidak ada Nabi mewajibkan bacaan-bacaan itu. Ya. Di Sa'i juga begitu sepanjang itu lintasan apa yang akan kita baca. Maka ada di situ zikir-zikir yang ringan di lisan tapi berat timbangannya. Termasuk yang tadi ya Hayyu ya Qayyum. Termasuk zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya seperti sederhana saja Ustaz Muhtar. Pindahkan saja zikir pagi sore ini ke dalam bacaan manasik kita. Ya. Setelah baca Rabbighfir warham, ya Allah sayangi aku, ya ampuni aku, sayangi aku, ya wa taqarrab, ya berikan aku kemuliaan. Begitu namanya. Setelah itu apa lagi? Zikir-zikir yang ringan di lisan, berat timbangannya. Tetapi Pak Ibu tetap diiringi dengan amalan hati waktu zikir tadi. Ketika kita sa'i Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali itu seperti orang miskin yang lalu lalang di depan istana raja yang kaya. Ibu. Jadi orang langsung Ibu minta tolong. Pak sa'i seperti itu Pak Ibu, lalu-lalang Allah, jadi Allah. Seperti Bunda Hajar, ya Allah, ilah. Kan itu kata Bunda Hajar. Ilahi, lalu ilah. Ada harapan Allah ingin memperhatikan. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Tutup saja buku Bapak Ibu itu yang tebal itu. Salin saja doa-doa yang akan kita hadapkan kepada Allah di sana.
sampai kemudian tahallul, kemudian Bapak Ibu menunggu wukuf di Arafah. Saya membaca dalam kitab Tafsir Al-Munir Bapak Ibu, dikarang oleh Profesor Profesor Wahbah Zuhaili. Di Arafah itu bahkan ada riwayat menyuruh kita membaca surah Al-Ikhlas itu rapat 8.000 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 8.000 kali Bapak Ibu. Nah, rentetannya bagaimana sebenarnya amal itu? Setelah kita sholat, lebih afdol baca Quran dibandingkan zikir. Jadi baca Quran dulu. Kemudian lebih afdol berzikir daripada banyak berdoa. Berzikir dulu, baru terakhir doa. Jadi rentetan amal itu Ibu lebih afdol sholat daripada baca Quran. Lebih afdol baca Quran daripada berzikir. Lebih afdol berzikir daripada banyak berdoa. Kalau berdoa, Ibu, orang tasabihnya minta, ya Allah. Tapi dalam hadis dikatakan Allah akan memberikan sesuatu kepada orang yang banyak berzikir, sesuatu yang lebih dibandingkan kepada orang yang banyak berdoa. Kalau berdoa aku meminta saudara, Pak, meminta saudara. Kadang sudah dia ini lupa, Pak. Allah itu senang orang yang ingatnya. Walaupun yang kita minta itu satu, orang yang banyak berdoa meminta dua, karena kita banyak mengingat, Allah akan berikan lebih daripada orang yang banyak berdoa tadi. Jadi oleh sebab itu apa Ibu? Itu kalau disebut ijtihad, mungkin tidak ijtihad Ustaz. Di waktu tawaf itu zikir banyak kan Ibu? Zikir. Nah, nanti di waktu sa'i ada tempatnya berdoa ketika di Safa dan Marwah. Safa artinya bersih, Marwah artinya kewibawaan. Orang akan mendapatkan marwah yang hakiki itu kalau benar-benar bersih dari dalam itu. Nah, baru nanti Bapak Ibu di Muzdalifah, baru nanti ke Mina. Amalan lisan. Yang ketiga ada namanya amalan badan. Amalan badan itulah gerak-gerik badan kita. Amalan badan di waktu tawaf itu yang Bapak Ibu manasik itu. Bagaimana cara putarannya, bagaimana melambaikan tangan. Amalan badan di waktu sa'i, ya, bagaimana posisi kita berdoa menghadap ke kiblat. Amalan badan di waktu melontar, letakkan Ka'bah di sebelah kiri kita, itu kan sunnahnya, ya. Posisinya sebelah kiri. Kemudian yang keempat ada amalan itu namanya amalan harta. Di dalam haji amalan harta Bapak Ibu adalah di samping kita membayar haji itu, tetapi ada nanti karena kita mengambil tamattu', Bapak Ibu mengambil tamattu', ada amalan hartanya yaitu membayar dam. Damnya disebut dengan dam nusuk, dam ibadah. Ya, dam itu kan mengalirkan darah. Ya benar. Makanya kafiradan itu Bapak Ibu itu syarat tuh. Kafir tasumbe dam darah. Jadi kalau orang tasumbe darahnya kafir dam kafiradan. Gitu. Itu aslinya ya. Kafir dam. Ubenya dari Arab gue Pak, nampai itu ada dulu tuh Pak, jadam. Dam itu mengalirkan darah. Bapak Ibu bayar saja dengan bank, ya, bank rajih, dia yang akan membelikan hewan dam kita itu. Yang terakhir baru namanya amalan tarkiyah. Tarkiyah itu artinya meninggalkan larangan. Di dalam haji Bapak Ibu ada larangan itu yang sementara saja, ya. Ada larangan itu yang selama-lamanya. Mana yang selama-lamanya itu disebut Allah dalam surat Al-Baqarah 197 itu. Fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jangan berucap yang rafath, yang untuk membangkitkan sahabat manusia, wala fusuqa. Jangan berbuat yang merusak. Fusuk itu kan yang merusak. Wala jidal, jangan bertengkar, jangan bersiarah, apalagi masalah hisab dan ru'yat. Gara-gara hisab dan ru'yat, gara-gara dua derajat dihilal, malah cekak. Masalah itu orang sasek kadang-kadang riwayat. Nah, ini kan itu larangan sepanjang masa. Nah, yang larangan sementara Bapak Ibu pahamilah larangan-larangan semasa ihram. Ternyata insya Allah 5 amalan ini sesungguhnya yang kita kerjakan sehari-hari.
amalan hati, amalan lisan, amalan badan, amalan harta, amalan meninggalkan larangan. Mudah-mudahan yang kelima ini insya Allah kita tunaikan sebagai upaya kita untuk menyempurnakan haji. Sebab Bapak Ibu, tingkatan haji itu dalam kajian akidah kita, pertama haji yang makbul. Haji yang makbul itu haji yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Nanti pembimbing ibadah memberikan angket Bapak Ibu, apakah umrohnya, tawafnya 7, sudah checklist. Apakah sudah sa'i 7, checklist. Tidak batal wudhu sepanjang waktu tawaf, tidak, checklist. Ini kumpulan pembimbing ibadah. Alaman kemah, masyaallah, ya kan? Lai tahlul lain, lai wukuf lain, lai melontar jumrah lain. Itu makbul Bapak Ibu. Tapi di atas makbul itu ada lagi namanya mabrur. Mabrur itu Bapak Ibu artinya orang yang di dalam hati dan perbuatannya berhimpun kebaikan. Orangnya namanya mabrurun, perbuatannya namanya albir, kebaikan. Nah, buka surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Yang dikatakan orang mabrur itu bukan persoalan orang yang hanya mementingkan urusan zahiriah saja. Ini menyangkut kiblat waktu itu. Kecianan madok sekian lama ke Baitul Lahim, ya, ke Palestina, itu nang santiang kiblat nabi-nabi itulah ya. Tuh Muhammad dia teragak pulang kampung masih. Minta-mintanya pindah kiblat ke kampung ini kan. Alatkan dulu kaum muslimin di isu itu Ibu. Turun surah Al-Baqarah 177. Bukan urusan kiblat, kemana kiblat yang tepat itu yang menentukan kamu itu orang taat atau tidak. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabi. Orang yang mabrur itu orang yang punya tauhid yang kuat. Beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitabnya, beriman pada nabi. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi. Qurba wal yatama wal masakin wa binas sabil was sa'ilin. Harta yang dia cintai, dia berikan, dia infakkan. Zakat prioritas pertama, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan di jalan taat, jalan ketaatan pada Allah, orang yang minta-minta, orang yang dalam peperangan. Kemudian wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang yang menepati janji apabila dia berjanji. Terus was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, orang yang sabar dalam kesempitan, dalam keadaan darurat, dalam keadaan mendapat malapetaka, sabar. Makanya wajar Bapak Ibu ada ungkapan mabrur sebelum haji. Mabrur sebelum haji. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua mendapatkan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu, ayat kedua saya baca tadi adalah surat Haji ayat 32. Ya, kenapa itu saya baca? Supaya surat Haji ayat 78 mau baca tadi. Pertama tadi ya, surah Al-Baqarah ayat 196. Dan kedua membaca tadi surat Haji ayat 78. Bama ko iko membaca supaya kita bisa berhaji dengan gembira. Apa sebab? Allah menyebut dalam ayat itu, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Makanya Pak Ibu, iko menjadi kaidah penting ya, kalau datang sulit, lapang tiba. Ya, Bapak Ibu, orang gemuk pun tidak bisa berjalan, boleh digantikan melontar. Boleh digantikan melontar. Wak pernah bersobok di Mina jemaah Ibu, amaknya lumpuh. Sehingga mohon maaf Ibu, saduannya di tempat tidur itu, Pak. Lalu orang dulu, saduannya dalam tenda itu, lalu orang dulu, baru anaknya membuat apa nama itu, ditutup sekeliling tu, situ amak sendiri. Dia kami yang sendiri berhasil. Waktu akan pergi melontar, uni ke Ciambo, ku merawat orang gaib, ya, buang air sadanya di situ bisa digantikan. Ya, ini kalau masuk juga meninggal orang gaib seorang Bu, bisa digantikan. Anak kecil yang tidak ada perawat bisa digantikan ibunya itu pergi melontar. Sebab dalam agama kita tidak ada kesulitan. Ketika datang kesulitan, yang datang adalah kemudahan, insyaallah. Yang terakhir surat Ali Imran 103 itu Bapak Ibu, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berjamaah, jangan berputus dengan karib kerabat, jangan putus saudara. Tetaplah berjamaah
berpegang teguh dengan tali agama Allah ini seluruh kalian jami'ah wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan sampai rusak hati karena gara-gara nanti tarwiyah, nanti nak ambil tarwiyah itu bisa rusak. Jangan sampai rusak hati dengan urusan-urusan berbeda pendapat dalam menjalani agama ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang 3 ayat ini insyaallah kita pegang erat. Kalau ada nanti berapa soal diskusi, adalah kita saling bertukar pendapat. Di sini juga ada buya-buya kita, guru-guru kita, untuk bisa kita saling berbagi. Mau kembalikan ke moderator. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Ibrahim Nasir yang telah menyampaikan kepada kita nasihat-nasihat, mudah-mudahan khusus kepada Bapak Ibu yang insya Allah akan berkaji, kemudian dia menjadi menambah kekokohannya untuk niat kita, terus memotivasi dan berbagai halnya. Untuk melengkapi keinginan kita, silakan Bapak Ibu yang ingin tanya jawab. Ya, Pak. Silakan Pak, silakan. Ini memang masih ada kata-kata dari haji. Ya, Pak. Masalah membicarakan haji. Ada juga. Jadi ada yang menganggap bisa, ada yang menganggap nggak bisa. Terus ada juga yang mengatakan lebih baik daripada ibadah haji itu lebih baik uangnya disedekahkan kepada orang lain yang mungkin lebih bermanfaat daripada itu dan dibiarkan itu ke orang yang akan ibadah itu. Terus kalau benar bisa, apa syaratnya orang yang bisa disedekahkan? Masih Pak. Pak apa, Pak? Ya Pak. Pak apa? Pak Das ya? Iya, Pak Das. Langsung dijawab Ustaz atau ditampung dulu? Dikumpul dulu, ada 2 lagi. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan kemajuan pertanyaan kepada Ustaz. Masih ada? Ya, Ibu ingat pertama awal kita haji itu berniat, itu yang rukunnya. Ya. Jadi rukun haji itu bukan berpakaian ihram, berniat ihram. Ya. Bukan berpakaiannya itu. Ada orang hilang pakaiannya itu, Bu. Ya, hilang kain ihramnya, tapi dia sudah berniat. Ya. Jadi yang menjadi itu adalah rukunnya itu dia niat. Nah, bisa Ibu tandai cek kira-kira di masalah di setelah kita berniat itu. Kalau Bapak Ibu ke Makkah, ya kan ke Makkah dulu, Bu, ya. Itu jelas Ibu Bapak pilihannya 3 saja. Kapan kita niat ihram itu? Pertama di bandara. Sebentar sebelum ke Pak Das. Pertama di bandara sudah bisa kita berpakaian ihram. Tetapi berpakaian saja dulu. Nah, nanti sebelum tiba ke Yalamlam itu baru ya Bapak-bapak sudah paham itu tanggal seluruhnya, baru dipasang niat haji, niat umrah dengan mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Yang pasti tentang Yalamlam itu tidak mungkin. Karena ini pesawat Bapak Ibu. Yalamlam itu hanya sebuah bukit kecil. Bukit kecil, dulu orang dengan kapal berhenti di pelabuhan itu. Maka yang amannya adalah sebelum tiba di Yalamlam itu sudah boleh. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu lihat di perjalanan pesawat itu kita sudah di Kolombo saat Fendi. Itu nawal saat lalu Kolombo kali India itu. Nah mulai siap-siap, jangan sampai tertidur. Lebih baik mendahului berniat ihram dibandingkan terlewat. Kalau sudah terlewat, masuk kepada kaidah surat Haji ayat 78 tadi, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam agama ini. Tidak bisa terlewat, mungkin terlalu awal orang laban niat Bapak Ibu tiba di Jeddah. Di Jeddah itu langsung pasang niat ihram, itu sah, itu boleh. Nah, itu Ibu tandai dulu, Bu. Ya, jadi Yalamlam itu miqat makan, tempat kita memulai. Miqat itu kan start yang mulainya. Itu bisa Ibu tandai cek-cek. Kemudian sejawaban dengan pertanyaan Bapak Das tadi, ya, ulama ada khilaf, perbedaan pendapat dalam kalangan ulama tentang badal ini, yang kita mengambil pada yang rajih, yang lebih dekat, boleh membadalkan haji. Ya, asalkan dilakukan oleh orang yang sudah berhaji. Membadalkan, sebab ada riwayat Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang laki-laki yang membadalkan haji saudaranya. Lalu terus Nabi menyebut, berhaji engkau dulu, baru kemudian engkau badalkan, engkau gantikan. Setengah ulama lain berpendapat
Membatalkan haji itu dilakukan apabila orang yang meninggal itu pernah berwasiat. Kalau dia tidak berwasiat, tidak perlu dibadalkan. Tapi setengah ulama yang lain memperbolehkan kita membadalkan haji, sebab haji ini adalah kewajiban, dan barangkali selama dia hidup karena sibuk mencari penghidupan tidak bisa dia tunaikan kewajiban ini. Setelah dia wafat, anak-anaknya berkemampuan, maka anaknya tadi bagian dari birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, dia badalkan dengan catatan dia sendiri, anak itu sudah haji terlebih dahulu. Allahu a'lam. Itu program pendapat. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kita coba lihat titik haji tadi dulu Bapak Ibu. Insyaallah ya. Waktu niat ihram sudah aman, tidak ada lagi Bu ya. Insyaallah. Terus tiba di sana, doa-doa sebelum tiba itu Bapak Ibu baca saja, ada doa yang ada di catatan itu, paling tidak zikir saja. Menjelang masuk ke Masjidil Haram, ya, doa masjid sebagaimana biasa. Ketika melihat Ka'bah itu juga tidak ada doa yang diwajibkan, sekurang-kurangnya ya Umar bin Khattab mengucapkan Masya Allah. Umar bin Khattab mengucapkan Allahumma antas salam malam ketika melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya jalali wal ikram. Sementara doa Allahumma zid hadzal bait, ya Allah tambahkan kemuliaan pada Ka'bah itu ijtihad ulama. Ijtihad ulama ya. Nah Bapak Ibu, kita lihat titik-titik itu. Kalau boleh kita lakukan post-test ya post-test ya. Saling mengulang-ulang kaji ya. Ketika tawaf kemudian batal wudu, maka kita ulangi wudu, berwudu, dan kita mulai tawaf dari tempat di mana kita berhenti tadi. Dan tidak ada kondisi tidak bisa berwudu. Sebab adalah dalam fatwa saya baca, kalau sabana-bana nak bisa berwudu, padek mana kalau keluar nak mungkin lain. Saya rasa dalam kondisi perluasan Masjidil Haram saat ini, tempat berwudu ada di dekat Ka'bah. Jadi ketika batal wudu diulang, kemudian dilanjutkan dari titik kita berhenti tadi. Nah, selesai urusan itu Bapak Ibu. Persoalan sholat sunat tawaf itu boleh di mana saja, asalkan ada di Masjidil Haram. Ya, kalau pas di belakang makam Ibrahim itu padat. Terus kita sa'i, ya, amalan lisan yang perlu kita ketahui di sa'i itu, pertama bacaan pertama naik ke Safa Marwah itu, ya inas Safa wal Marwah min sya'airillah. Ada juga jemaah tanya, kenapa bahasa Arab apa itu baca enggak pernah itu baca Bismillahirrahmanirrahim itu pernah apa baca lain itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Bu ya. Karena tidak ada yang wajib. Bapak Ibu, saya punya pengalaman. Waktu sa'i haji setelah tawaf ifadah. Ifadah itu artinya tawaf yang dilakukan setelah kita ifadah keluar dari Arafah. Ada seorang syekh, dia pengawas ibadah, saya perhatikan Bu, duduk di sofa itu. Lalu saya bertanya dalam bahasa Arab, saya tanya, Syekh, kaifa nad'u ila Allah fi Safa wal Marwah? Bagaimana sebenarnya cara kita berdoa itu di Safa dan Marwah ini? Ya. Kapan saya mengucapkan menutup doa wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in? Bapak Ibu, kita tahu di atas Safa itu setelah kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampai habis ya. Kemudian kan kita berdoa. Yang namanya berdoa itu mesti dibuka dulu dengan bertahmid dan berselawat. Serupa doa biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang waktu yang pertamanya bukan 3 kali kita itu. 3 kali bertakbir, 3 kali berdoa. Jadi waktu yang pertama itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Doa untuk diri dulu, doa untuk orang tua, dan doa-doa pilihan yang lain. Stop dulu, jangan langsung tutup dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahil alamin. Jangan dulu, itu nanti yang terakhir sekali. Setelah itu ulang lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Setelah doa, nggak perlu lagi baca auzubillahi minasyaitonirrajim, alhamdulillah, karena sudah di awal. Jadi Bapak Ibu, pengalaman kami, kita pilih dari sekarang doa-doa Ibu. Jangan Bapak Ibu membuka buku doa di atas Safa Marwah itu. Ya, ini terayun di hiya gua itu orang tersesat kehilangan lah, kan? Nah, karena waktu berdiri juga tidak bisa lama Bapak Ibu kan. Jadi dipilih saja doa-doa pokok-pokok yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang Nabi mengucapkan itu luar biasa. Sebab kalimat Nabi itu pendek tapi mendalam. Seperti yang tadi Bu, ya Hayyu ya Qayyum tadi kan. Ya, dengan rahmatmu aku minta tolong Allah, perbaiki seluruh urusanku ya Allah. Ayolah Bu, seluruh urusanku. Tidak ada loh urusan kabau, urusan anak, urusan rumah, nah, seluruh urusanku. Nah, baru terakhir kali wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh sap tangan boleh, karena ada juga hadisnya yang membolehkan sap tangan itu. Baru kita turun ke bawah. Selesai itu Bu, di Marwah juga begitu. Jadi titik-titik itu Bapak-bapak Ibu kita coba mengulang-ulang kembali. Kira-kira antara saudara-saudari hati, sampai ditanyakan ke pembimbing ibadah juga bisa kita rujuk kepada kalau ada bacaan-bacaan Bapak Ibu bisa baca. Silakan Ibu kalau masih ada dari Ibu rasanya lagi titik-titik. Nah, ketika di Arafah Bapak-bapak Ibu salatnya bagaimana? Di jamak ya. Jamak qasar, zuhur dan asar. Kapan salat itu dikatakan sah jamak qasar? Kalau diniatkan di awal salat itu. Nah, insyaallah Ibu, dan selama di Mina juga jamak qasar, tapi tidak wajib, tapi disunatkan karena Nabi itu jamak qasar selama di Mina. Bayangkan Bapak, 6 kilo pergi 6 kilo pulang. Ya, sudah ada rukhsah dari Rasulullah. Asar, zuhur, asar di jamak asar. Ini ada juga jemaah, ambon enggak asar? Terserah Pak lah. Iya, ambon enggak, normal saja dia sholat zuhur boleh. Ya, nanti asar lagi dia sholat lagi juga boleh. Tetapi ketika saya diskusi dengan ada di depan masjid di Mina itu ada masjid Kuwait. Selesai Isya ada, itu menarik juga siapa dia. Ada pos konsultasi saya konsultasi. Lalu di situ saya tanya, bagaimana kalau kita tidak menjamak qasar di Mina? Antar haji, engkau orang sedang haji. Jadi ini rukhsah keringanan bagi kita yang sudah haji. Terakhir Bapak, bagi orang yang sedang haji. Terakhir Ibu Bapak, senjata syaitan itu mengganggu kita dalam ibadah kan dua. Pertama syahwat, yang kedua syubhat. Syahwat itu keinginan-keinginan jasad ini. Karena itu dalam surat As-Sajdah ayat 24, melawan yang dua ini, yang pertama sabar. Sabar senjata untuk melawan syahwat. Yang kedua subhat. Subhat itu keraguan-raguan. Maka lawannya, melawan itu kata Allah yakin. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dengan ayat Allah mereka yakin. Sebanyak itu malaikat turun Pak Bu, sebanyak itu pula syaitan turun. Setan pula nasi lagi Bapak. Aku baca cara negonya ya. Ya, setan yang dilantik Nabi Ibrahim dulu kan masih hidup ini Pak. Masih situ ini Pak. Ya, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, keraguan-raguan itu dilawan dengan yakin. Saya pengalaman Pak dia. Ketika kami juga sama dengan Bapak Ibu rombongan ke Makkah dulu, ketika tiba di Madinah, ada seorang kawan bercerita di halaman Masjid Nabawi kepada saya. Ambo kabarnya Ustaz. Abah tu bang, ambo tawah wadak gua gak ragu, tawah wadak ragu, antah 6 tak 7. Nah, ini kan itu kan acok. Ibadah awak kan itu aja bu, antah 6 tak antah 7. Jadi dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah itu yang membuat bang gelisah, itu yang membuat ambo gelisah. Na'udzubillah. Syaitan tu nak membuat awak bahagia dalam ibadah itu. Ini nak membuat awak bahagia gitu, membuat gelisah. Yakin 6 atau 7, ambo biasa pakai KJ itu aja. Itu sesuatu perkara melakukan, betul baca dia. Alat 7, 7. Sesuatu yang sudah dilakukan yakin awal hidup, lalu nanti tiba di tengah ragu-ragu, buang. Al yaqinu la yazulu bi syak. Kaidah dalam usul fikih itu. Keyakinan itu tidak bisa diganggu-ganggu oleh keraguan. Kalau ibu sudah yakin melontar masuk dia Pak, yakin. Tetapi untuk menghindarkan keraguan-raguan itu jangan jauh-jauh mana gitu yang Pak ya.
usahakan mendekat ke tepi, pastikan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, untuk melawan keraguan-keraguan. Baik, kalau lah di Madinah lah sudah tawaf wada, hendak jalan ke Makkah awak pikir, jalan ke Pikumbu awak pikir, ya, jalan pulang awak pikir. Kalau jalan ke Makkah saja enggak mungkin. Itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang dari guna Pak Ibu, insyaallah kami doakan sehat lahir batin. Sekali lagi Bapak Ibu ya, lakukan ibadah dengan bahagia dan bergembira. Sebab Allah itu tidak menjadikan kesulitan dalam agama. Serahkan pada Allah Ibu. Ya Allah, aku sudah menunaikan sesuai dengan pengetahuanku, sesuai dengan kemampuanku. Awak tidak ada punya hak menyebutkan ibadah orang tidak diterima Bapak Ibu. Sejak dulu awak punya lisensi menentukan ibadah orang kau tidak diterima. Nah bisa Ibu. Ambo kecil ke Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu simpan seorang ya. Ambo membaca dalam satu kitab ya. Sahabat tu bahkan pernah pulang melontar. Ada yang 6 masuk batu dalam lubang itu. 6 masuk itu. Dia tidak saling menyalahkan. Nah, tetapi kan itu tuh lain kasusnya, ya. Lain kasusnya. Mungkin sudah selesai haji kan, dia merupanya. Itu bakal balik ke wakang ya. Allah tidak menghukum atas ketidaktahuan kita. Allah tidak menghukum sesuatu yang tidak kita sengaja. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu rumah tetap kita jaga ini, sebab banyak Ibu. Sedikit lagi Ibu. Kadang yang tidak urgen dipermasalahkan. Contohnya Ibu. Kami mepai melontar kami sonyo je. Pimpin ibadah aku lah sekelompok lain-lainnya Pak. Pimpin ibadah aku seorang nih Pak. Jemaah dia bawa 350 orang. Itu tidak perlu Pak Ibu. Hal-hal yang akan merusak hati kita buang. Ingat saja yang 5 Ibu. Tunduk, ridha, serahkan diri pada Allah, tawakal dan sabar. Semoga Allah terima haji kita ini. Haji bagaikan pagar di rumah, pondasi syahadat, tiang sholat, dinding puasa, atap zakat. Sudah bagus semuanya Ibu. Dari candi orang tegak rumah ada yang kurang si rasulnya, ada yang kurang pagar itulah dia haji atau umrah insyaallah. Demikian Pak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada Pak ya? Masih ada. Mau datang. Sedikit. Silakan Pak. Ya Pak. Pertanyaan yang berhubungan Ustaz. Kamu masalah mengumrohkan orang. Ya. Apakah wajib dulu kita haji atau bisa sesudah kita umroh? Kan harus tahapan kan? Umroh, apakah bisa langsung umrohkan orang atau sesudah haji bisa? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, masalah doa sa'i tadi Ustaz. Ya Pak. Kan kita sudah disapa atau dibawa, sudah takbir, baca la ilaha sampai seterusnya, kita kan berdoa sesuai dengan hajat kita. Kemudian langsung takbir kepada dia. Ya. Kita takbir yang ketiga, apakah berdoa balik atau langsung berjalan? Ya. Kan tapi kan 3 kali. 2 kali. Apakah doa 3 kali atau cukup 2 kali? Setelah takbir yang ketiga kita langsung jalan. Ya. Mesti Pak. Pak, mesti Pak apa? Apa Pak? Pak. Pak Fit. Ayam. Ya, jadi doanya 3 kali Pak. Jadi takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentunya yang putaran yang session pertama ada ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah sampai habis. Lalu kita buka doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus sampai selesai doa, ulang lagi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, ya. Sampai habis, lalu doa lagi, lanjutkan lagi doa. Satu, ulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Doa lagi. Doa yang terakhir itu baru ditutup dengan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. 3 kali doa. Kemudian yang kedua tentang umrah tadi, memang ulama juga khilaf. Saya kalau masalah fikih ini Bapak Ibu tetap menghargai perbedaan pendapat di kalangan
di kalangan ulama. Pendapat yang pertama, tidak ada disyariatkan pada orang yang sedang haji, ya, atau orang yang melakukan umroh, misalnya umroh kan, kemudian sudah mengambil miqat misalnya di Yalamlam atau di Bayar Adi di Madinah, lalu ketika tiba di Makkah selesai umroh, kan ada orang yang melakukan umroh berulang-ulang. Pertama dia pergi ke Tan'im, karena di situ Aisyah dulu ya pernah datang bulan, lalu dia tunggu dulu sampai selesai habis bulannya, lalu dia keluar ke Makkah ke Tan'im itu, ya kan? Ada juga setelah dari Tan'im, ya, dia keluar pergi juga ke Tan'im dulu, satu dia umrah satu kali. Besok harinya dia pergi ke Ji'ranah lagi, karena Rasulullah pernah di situ mengambil niat untuk umrah. Berdasarkan pendapat itu ada di kalangan ini Nahdlatul Ulama, ya, Nahdiyin, itu yang dipegangnya menjadi dalil sehingga banyak jamaah haji yang dari Jawa itu bersama kiai-kiainya ya umrahnya berulang-ulang kali itu. Nah, tetapi kemudian ada pendapat yang kedua, itu tidak mengisyaratkan sebagai syariat bolehnya kita berumrah berulang-ulang kali. Nah, saya keluar dari urut dari perbedaan pendapat ulama itu, Bapak Ibu Rahmat, ya, untuk orang yang mengumrohkan, ya, dia tidak mesti harus umroh juga, tidak mesti dia harus selesai umroh baru dia tidak harus selesai dia, misalnya yang Bapak maksud selesaikan haji dulu, ya, selesaikan haji, kemudian sambil menunggu tawaf wada, kan menunggu tawaf wada, ya, kemudian Bapak meniatkan melakukan umroh yang itu di orang tua, karena itu memang tidak ada syariatnya untuk orang yang haji. Akan lebih baik mendekatinya Bapak-bapak dulu, kita tidak melakukan itu, tetapi ada masanya nanti, sebab Bapak umrah itu kan Pak mengambil miqat, ya, saya Pak di Makkah kan, Pak pasti keluar ke antara dua tempat nih, ke Tan'im atau ke Ji'ranah. Nah, karena ini perbedaan pendapat Bapak Ibu terhormat, saya lebih mengambil kepada yang rajih, yang lebih dekat, tidak disyariatkan itu dilakukan. Kalau Bapak Ibu nanti pun akan mengumrohkan, ya satu kali lagi umroh dengan full penuh, pulang ke tanah air, lalu nanti dikumpulkan bekal pergi umroh, maka niat yang awal itu Bapak misalnya dari ke Madinah di Bir Ali itu, disitulah diambil miqat. Ya, karena miqat yang orang Ji'ranah, orang yang itu untuk orang yang tinggal, untuk orang yang di daerah situ, di Makkah itu bukan untuk kita yang dari luar Makkah ini yang datang ke sana. Karena sebenarnya miqat apa itu adalah miqat waktu awal umrah wajib tadi. Jadi saya lebih mengambil pendapat tidak melakukan umrah yang berulang-ulang seperti itu. Walaupun ada pendapat ulama yang membolehkannya, itu khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Misalnya Pak kalau sudah tahu pada ada cerita lagi. Biasanya yang banyak melakukan itu yang dari kalangan Nahdiyin, ya, kalangan Nahdlatul Ulama, ya, sambil menunggu tahu wada. Nah, ini umrah Pak, umrah yang pertama seperti tadi meniatkan umrah untuk bapaknya, nyambil ke Tan'im. Habis itu ada sobok lo di depan, kemana Mas? Umrah lagi, gitu, kan? Hotelnya sama-sama itu. Ini kayaknya Pak itu sama hanya Pak lo lihat ke Ji'ranah. Nah, itu perbedaan pendapat Bapak itu, ya. Jadi saya tidak menyebut itu salah, karena dalam tarjih itu, ya, kalau kami di Majelis Tarjih Muhammadiyah, kita tidak menyebut orang lain salah, tetapi kita lebih memilih yang rajih, yang kuatnya. Kalau di Rajih Muhammadiyah itu tidak disyariatkan melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun yang melakukan itu karena ada dalil, saling kita hormati. Nah, itu aja. Kita tidak menyebut sesat. Kalau fikih biasa itu Pak Yon, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada itu. Kalau dibaca keputusan-keputusan di Nahdlatul Ulama itu dalilnya. Tapi kalau di Tarjih Muhammadiyah, tarjih itu kan mengumpulkan seluruh dalil-dalil, kemudian dipahami dalilnya, lalu diambil yang mendekati, yang kuat. Maka tidak
anjurkan jemaah haji untuk melakukan yang seperti yang Pak sampaikan tadi. Allah a'lam bishawab. Iya baik Bapak Ibu, karena memang keterbatasan waktu kita, jadi memang jika Bapak Ibu ingin ada konsultasi, nanti Ustaz Irwandi bersedia. Nah, nanti insyaallah diskusi WA gitu ya Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah jazakallah khair Pak Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan ini bisa menambah khazanah keilmuan kita juga supaya makin terhindar lagi dari hal-hal yang ragu dan syubhat-syubhat itu juga.